Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kembali kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Sebab kita mau menghadap Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang besar. Hari ini saya rindu kita sama-sama memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap suara kita, dengan segenap tubuh kita bernyanyi. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau mengerti atas hidup kami. Walaupun terkadang kami merasa Tuhan, hidup kami terasa berat, tapi Bapa, kami percaya Kaulah yang mengerti, Kaulah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia mengerti. Dia peduli
anugerah-Mu, buat penyertaan Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih bisa menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami, Kau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kira setiap pujian penyembahan kami hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Biar nama Tuhan yang menjadi pusat, biar nama Tuhan yang menjadi yang kami agung-agungkan Tuhan. Sebab kami tidak menyembah Allah lain, kami hanya menyembah Engkau. Kami berterima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bernyanyi, bersorak lebih lagi Tuhan. Ini hidup kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Boleh dong berikan kemuliaan buat Tuhan. Dorong semangat. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau bersuka untuk Engkau Tuhan hari ini. So hari ini hari yang telah Tuhan jadikan. Suka
untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Lihat setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini Tuhan. Kau tahu apa yang mereka butuhkan. Hamba tidak tahu apa yang mereka butuhkan Tuhan, tapi Kau tahu. Kau jamah mereka secara pribadi, biar mereka merasakan Tuhan di dalam hidup mereka. Ya Bapa, hanya Kau yang mampu melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan, secara pribadi, satu persatu Tuhan. Biar mereka merasakan Tuhan, biar kami merasakan Engkau Tuhan. Sama-sama coba Tuhan, katakan betapa Kau mencintai, betapa Kau mencintai segala yang telah terjadi. Sentuh hatiku, ubah
puji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan kepadamu dari hati kami yang paling dalam, boleh Engkau terima ya Tuhan. Engkau boleh layakkan kami ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan, persembahan pujian penyembahan kami boleh ya Tuhan diterima oleh Engkau dan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami ya Tuhan mau menyiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengar sabda firman-Mu ya Bapa.
biasa dari syair lagu ini ya, dia ngajar kita apa? Untuk percaya sampai mujizat jadi nyata. Jangan percaya mujizat belum nyata udah berhenti percaya. Haleluya. Jadi sebelum mujizat terjadi jangan pernah berhenti percaya. Hari ini saudara siap menerima berkat Tuhan? Amin. Hari ini saudara percaya saudara akan pulang bawa berkat Tuhan? Saudara tahu ketika saudara beribadah, saudara mendapat sesuatu yang tidak dapat diukur oleh hal-hal lahiriah. Berkat yang Anda bawa pulang dari ibadah bukan persoalan berkat jasmani, tapi ada sesuatu kekuatan dalam batin kita yang akan kita bawa pulang. Amin. Ini bukan persoalan saudara beruntung di kemudian hari, tidak. Tapi ibadah mengandung janji hari ini dan janji yang akan datang. Yang akan datang itu artinya hal-hal yang kekal. Amin. Oke, mari hal yang kekal kita belajar hari ini tentang sesuatu yang mengubah hidupan kita. Saya mengajak saudara membuka Injil Matius pasal 11. Matius pasal 11. Saya baca dulu ayat pokok kita, ayat pijakan kita. Ini ayat terambil dari satu cerita tentang Yohanes Pembaptis. Saya baca satu ayat lalu saya baca ulang untuk cerita ini kita mengerti bersama. Oke, yang sudah dapat bisa bilang amin. Oke, Matius pasal 11 ayatnya yang ke-6 saja yang kita baca. Oke, ya sudah ada di depan. Mari kita baca dalam hitungan saya yang ketiga. 1, 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini kita mau bicara bersama. Saya baca dulu kenapa ini cerita atau kalimat ini ada tertulis dalam ayat ini. Ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Apa kata Yesus tentang Yohanes? Perhatikan. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi." Saudara sampai sini dulu. Ini ulasan Tuhan tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi lihat dia? Saudara, tapi kita lihat pendekanan Yesus tentang Yohanes di ayat 10. Karena tentang dia ada tertulis. Saya tahan. Tertulis artinya tentang Yohanes sudah dinubuatkan. Jadi bukan hanya perkataan Yesus doang tentang Yohanes, tapi Yohanes ini sudah dinubuatkan zaman sebelum Yesus hadir di muka bumi. Perhatikan, karena tentang dia ada tertulis, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau." Jadi ada dua, engkau dengan huruf besar dan utusan yang pertama. Sebelum kata mendahului, utusan itu adalah Yohanes. Engkau ini adalah Yesus. Jadi Yohanes datang mendahului Yesus. Itu sudah program sorga terhadap Yohanes. Jadi kalau Yohanes tidak dipilih Tuhan, Yohanes hanya untung-untungan jadi nabi spontanitas. Saudara-saudara, tidak seperti itu. Yohanes dirancang Tuhan, dinubuatkan, mendahului Tuhan. Oke, terus aku berkata, "Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Jadi sebelum Yesus datang, Yohanes ini seperti apa? Ambasador yang membuka jalan dulu. Kalau presiden datang ke Tangerang, saudara, sebelum presiden datang diutus dulu orang-orang yang apa? Membuka jalan, bikin aman dulu. Ini Yohanes seperti itu. Jadi Yohanes tidak serta-merta hanya tiba-tiba jadi nabi dadakan, saudara. Oke, terus
Ia akan menjadi bagimu. Ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di kerajaan surga lebih besar daripadanya. Waduh, ini titik balik yang luar biasa. Semua orang yang pernah lahir dari rahim perempuan, ada yang lahir dari batu sini? Ada orang besar yang kau pernah tahu? Selama dia lahir dari perempuan, Alkitab sudah bilang gak pernah ada orang yang lebih besar dari Yohanes. Artinya aku saya simpulkan, Yohanes itu nabi terakhir sebelum Yesus, dan tidak pernah ada nabi sebesar Yohanes sebelumnya. Yesus yang ngomong itu. Ayat 12, sejak tampilnya Smartis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Ayat 13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampil Yohanes. Dan jika kamu menerimanya, jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siap bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apa umpamaan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Oke, itu sudah nggak sampai di bahasan saya. Jadi saya mau nyatakan tentang Yohanes dan apa yang Yesus bilang tentang Yohanes. Bapak Ibu Saudara, sepintas yang kita baca, kita ngambil kesimpulan, Yohanes itu bukan nabi abal-abal. Yohanes itu memang orang pilihan, memang orang yang ditentukan Tuhan. Dan buat suatu apa? Buat suatu karya keselamatan yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Tapi ini persoalannya yang kita mau belajar. Judul khotbah saya hari ini adalah kecewa. Apa judul khotbah saya? Lihat kiri kanan saudara bilang kecewa. Karena siapa tahu dia lupa dia pernah kecewa. Siapa tahu Anda tidak pernah kecewa mungkin selama hidup. Atau saudara memang ahli kecewa. Enggak pantas kecewa, lu kecewa. Hari ini kita belajar. Orang Kristen nggak perlu diajar yang hebat-hebat begini. Jangan membunuh, jangan itu. Orang jarang tersandung di situ, tapi tersandung di hal-hal yang mengakibatkan hukum masuk penjara. Seperti hari ini, kecewa. Kalau saudara pikir kecewa hal biasa, hari ini kita mau belajar. Kecewa lebih kejam dari perbuatan-perbuatan yang lain. Oke? Dan kenapa saya bicara ini? Saya mau kasih tahu dulu sama saudara. Kalau Anda kecewa, Yohanes orang nabi besar masih kecewa. Bukan saya bilang ini supaya Anda ditolerir. Dong kecewa-kecewa terus biar karena Yohanes kecewa. Bukan gitu maksud gue, saudara. Artinya Anda mengukur bahwa Anda pernah kecewa, sedang kecewa, dan mungkin sedang dikecewakan. Saya kasih tahu, hari ini yang jauh lebih penting dari kita tahu kecewa adalah Tuhan, gimana kecewa kamu bahwa saya ada dalam musibah yang besar. Di sini pernah kecewa? Pernah lah. Ada yang sedang kecewa? Yang sedang kecewa katakan. Ternyata cuma 1, 2, 3. Bersyukurlah yang tidak kecewa karena jarang angkat tangan. Yang angkat tangan kira-kira dapat mendefinisikan nggak apa itu kecewa? Atau yang orang pernah kecewa? Jangan saudara kecewa nggak tahu definisinya. Saudara, apa itu kecewa? Kecewa itu nggak sesuai harapan. Apa? Kecewa itu keadaan nggak? Kecewa itu perasaan nggak? Perasaan. Kita belajar sederhana aja. Tadi sampai dulu saya masih ngutik-ngutik mencari tahu informasi kecewa itu apa sih. Lalu hanya saya simpulkan, kecewa itu apa? Kecewa itu perasaan seorang individu. Perasaan individu. Perasaan apa? Saya dapatin. Perasaan jengkel. Perasaan tidak nyaman disertai amarah. Jadi kalau hanya ini, saya simpulkan semua kita pernah jengkel, pernah marah, jagonya kita. Bahkan saudara-saudara saya kasih tahu, sementara ini kita mungkin dikecewakan dan orang yang tidak kita harapkan bisa kecewain kita. Ya. Dan mungkin kalau Anda dikecewakan sama orang yang gak ada hubungannya dengan kita bilang EGP, emang gue pikirin, benar gak? Tapi kalau dia yang kau harap mengecewakan kita, itu yang sakitnya sampai di sini. Bisa anak kita yang kalau besar lunak
jadi orang hebat ngecewain Pak Mama. Orang tua ngecewain kita. Siapa lagi saudara? Pendeta, gembala ngecewain kita saudara. Anda tidak pernah lolos dari serangan rasa kecewa di hidup kita. Tapi kita mau belajar hari ini, Tuhan hebat bagi hidup kita, amin. Untuk yang dia angkat Alkitab bukan orang-orang yang gak ada arti kecewa, tapi dia angkat seorang yang penuh arti, penuh makna, penuh kehebatan, supaya kita juga ngerti belajar dari orang-orang hebat yang pernah kecewa, pernah lemah, pernah frustasi dan sebagainya. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya membaca ayat 3 di ayat 2 dan 3. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan siapa? Kristus. Pekerjaan Yesus dalam penjara. Saya mau kasih tahu gini dulu saudara. Apakah sebelum dalam penjara Yohanes pernah dengar pekerjaan Yesus? Pernah. Tapi kenapa ini diulang? Ditulis dalam penjara. Karena waktu Yohanes mendengar tentang Yesus dalam penjara berbeda dengan mendengar Yesus di luar penjara. Ini artinya apa? Yesus yang sama dengan pekerjaan mujizatnya ditanggapi berbeda sesuai dengan kondisinya. Kondisi apa? Dalam penjara dan di luar penjara. Benar gak saudara? Yesus tetap sama. Tapi kemudian ada orang menganggap berbeda. Bukan Tuhannya yang berbeda, dianya yang dalam kondisi yang berbeda. Itu sebabnya penting untuk mengetahui kondisi di mana, kondisi apa yang sedang kita jalani, supaya kita enggak memandang Tuhan dengan kecewa yang salah. Boleh bilang amin? Oke, jadi dia tahu Yesus dengan segala pekerjaannya. Sebentar Yesus bilang itu. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti orang lain? Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, inilah kalimat awal tentang kecewa. Kamukah itu atau kami harus tunggu yang lain? Kamukah itu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, hari-hari ini kalau Anda kecewa, saudara, saya mau katakan begini, kalau Anda kecewa, biasanya orang pun kecewa. Ini saya terima orang Kristen. Semua bentuk kecewaan saudara terhadap apapun selalu berdampak sama Tuhan. Kita nggak bisa bilang, saya sih kan kecewanya cuma sama istri saya, tapi tidak sama Tuhan. Saya kan kecewanya cuma sama teman sebangku saya kan, tapi tidak sama Tuhan. Anda dengar ya, banyak orang Kristen reaksinya, responnya justru menuangkan rasa kecewanya bukan kepada orang yang dikecewa, tapi kepada Tuhan. Ada orang bersinggungan dengan kecewa dengan teman gerejanya, dia nggak kerja gereja, saudara. Tanya, siapa yang ngecewain kamu? Dia. Tuhan ngecewain? Enggak. Kenapa nggak datang? Ada orang kecewa dengan pasangannya, dia nggak datang gereja. Orang-orang kecewa dengan pekerjaannya, dia nggak ibadah. Dia bilang, ngapain saya gereja? Kerjanya aja nggak becus. Mana Tuhan? Saya ibadah kok. Akhirnya orang menuju ke sana. Itu sebenarnya saya kasih tahu. Kecewa itu bahaya sekali, saudara. Bahkan bisa merenggut hidup kita, menghilangkan sesuatu yang kita anggap, yang kita kejar yang lebih besar daripada segala harta dan segala yang kita anggap mewah, kemegahan dan nama besar. Tidak, saudara. Bahaya nih kondisi seperti ini. Nah, kita mau belajar hari ini. Kita lihat ya, ketika Yohanes mengirim utusan, tanya, engkaukah itu atau kita harus nunggu yang lain? Lalu saya pikir, lalu waktu Yohanes berseru di padang gurun tentang Yesus, apa itu? Ngomong apa dia itu? Saudara-saudara, tapi hal itu nanti kita akan bacakan terakhir. Akan saya masukin dalam 3 alasan kecewa. Bukan 3 alasan, 3 akibat kecewa. Nah, kita belajar dulu kenapa Yohanes tanya ini. Mari kita buka Matius pasal 3 ayat 10 sampai ayat 12. Matius 3, 10, 11. Ini yang saya lihat satu alasan daripada Yohanes, saudara. Oke. Matius 3 ayat 10 sampai ayat 12. Perhatikan ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, apa katanya? Apa katanya? Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ini penebangan yang pasti, bukan mudah-mudahan ditebang. Siapa yang ditebang?
pohon yang tidak berbuah. Perhatikan hubungannya dengan dua ayat setelah ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia, siapa ia ini? Yesus. Ini kata-kata Yohanes ya. Ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus dan dengan api. Saudara, Yohanes bicara tentang satu pohon yang berbuah, lalu dia lanjutkan dengan satu pribadi yang lebih berkuasa dari dia. Saudara, yang tidak berbuah itu bicara tentang apa? Waktu yang bicara ini, bicara tentang orang Israel. Orang Israel itu orang Kristen, orang-orang yang tahu firman, tahu Taurat tapi nggak pernah berbuah. Nah, dia bilang akan datang yang lebih berkuasa. Dan saya menerjemahkan bahwa kapak yang di tangan ini adalah kapak yang di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang memulai pekerjaannya setelah dia dibaptis. Ayat 12. Mudah-mudahan saudara mengerti, paham penjelasan saya. Jadi Yohanes menceritakan tentang Yesus yang akan datang berkuasa. Dia itu seperti memegang kapak yang akan nanti melihat pohon yang berbuah ditebang. Dan itu pasti. Yang ke-12, alat penampi sudah di tangannya. Yang kedua adalah alat penampi. Di tangan siapa? Di tangan yang datang yang berkuasa ini, Yesus. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Jadi menurut Yohanes, Yesus yang akan datang berkuasa. Yesus yang akan memerintah Israel secara langsung dan secara otoriter kuasa Tuhan. Setiap pohon yang gak berbuah ditebang. Setiap kualitas-kualitas orang yang ada di pelayanan di Israel itu seperti jerami akan dibakar. Tapi apa faktanya? Apa faktanya? Saudara, ketika Yesus hidup, setelah dia dibaptis, setelah dia menjalani hidup, Yohanes sibuk dengan pelayanannya sendiri dan murid-muridnya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus itu bergaul dengan orang berdosa. Yesus bergaul dengan berdosa. Dia bergaul dengan pemungut cukai. Makanya orang Farisi marah sama dia. Kok datang sama pemungut cukai? Tapi Yesus mau datang. Itulah yang bikin dia kecewa. Itu sebabnya apa yang dia harapkan tentang Yesus tidak jadi. Dia kecewa. Saudara mengharapkan Tuhan berbuat sesuatu dalam saudara, lalu saudara kecewa. Tuhan, sekiranya saya iring Tuhan dengan setia, ya saya nggak sakit-sakit adalah Tuhan. Kalau saya melayani Tuhan dan setia, ya Tuhan, saya nggak dapat cancer dong Tuhan. Seperti ibu gembala. Tuhan, kalau saya setia, nggak mungkin saya bangkrut Tuhan. Itu yang kita jadikan patokan, barometer tentang Tuhan yang hebat, yang besar, tapi Dia yang berkuasa. Kita mau Dia jalanin sesuatu menurut keinginan kita. Saudara, itu yang bikin Yohanes kecewa. Nah itu Bapak Ibu Saudara, saya simpulkan dari cerita tadi, dari alasan Yohanes tadi, ada 3 kekecewaan yang biasa dihadapi oleh orang Kristen. Belajar dari Yohanes, saya mendapat 3 kesimpulan tentang alasan orang Kristen kecewa. 1. Orang Kristen kecewa karena apa? Karena cara Tuhan tidak sama dengan cara dia. Boleh bilang amin? Boleh bilang amin? Kira-kira Yohanes mau gak dia di penjara? Tidak. Tidak ada orang yang mau minta menderita. Menurut saya Tuhan, saya nabi hebat, besar, saya di pelayanan, sekalipun di padang gak masalah. Saya teriakan, saya melayan, saya teriakan tentang Kristus dan sebagainya. Tapi cara Tuhan beda. Saudara pernah berdoa tiap pagi menuntut caramu yang terjadi? Haleluya. Kita mau Tuhan ngikutin cara kita, tapi Tuhan gak pernah berjalan seperti itu. Orang yang mau lepas kekecewaan tahu, percaya saya sama Tuhan, serahkan caranya berlaku dalam hidup kita. Haleluya. Menyakitkan itu cara Tuhan, supaya kita gak jadi kecewa. Karena kemudian kita gak minta sakit, Tuhan jadi sakit. Lebih baik kau
dan akibat kecewa itu lebih fatal dan sekedar sakit. Yang kita membahas terakhir. Yang kedua, kenapa orang kecewa? Saudara, karena Tuhan bekerja menurut waktu Tuhan dan bukan menurut waktu kita. Itu yang kedua. Jadi cara dan waktu. Tuhan kalau boleh sekarang, Tuhan kalau boleh ini, Tuhan kalau boleh susahnya ini. Tuhan kerja menurut waktu Tuhan. Dan inilah yang kadang-kadang kita jalani dan kita ikut Tuhan, tidak jadi seperti yang kita harapkan. Saudara, belajar ilmu sekuler bahwa hidup kita itu diprogram. Amin. Saya juga, saudara, waktu menikah, waktu pelayanan pertama, cuman di rumah, bukan kontrakan, di kampung, di gubuk, cuman triplek. Saya bilang, Tuhan, dan sekarang 3 tahun kami harus punya tanah. Waktu, saya bilang sama Tuhan, ada waktu. Dapat, saudara. Kami pindah ke sini, rumah kontrakan. Tuhan, 5 tahun sekarang harus punya tempat permanen. Dapat. Saudara, semua kita kalau mau normal bekerja untuk waktu. Tuhan, saya waktu umur 33. Tuhan, saya umur 40. Saya harus begini. Tidak pernah salah, saudara, membangun itu. Itu berarti Anda kreatif tentang hidupmu untuk sukses. Tapi ketika itu engkau paksakan terjadi pada Allah yang Maha Kuasa, kita sedang mengatur Tuhan. Dan waktu itu nggak terjadi, orang-orang yang sedang mengatur Tuhan, itulah yang akan jadi kecewa. Makanya orang Kristen jalanin ngatur hidupmu, tapi aturan yang kau bangun untuk hidup saudara harus menurut aturan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dulu suara saya kayak Edi Silitoma, kenapa sekarang udah hilang ya? Biar tanpa kita ngerti, waktu Tuhan jauh lebih baik. Kita nggak jadi orang yang terburu-buru, yang mengejar sesuatu, akhirnya melupakan kuasa Tuhan yang lebih dominan harus bekerja dalam kita. Yang ketiga apa? Kecewa karena Tuhan gak pernah janji perjalanan kita selalu mulus. Tuhan malah bilang sama kita ngiring Tuhan harus pikul salib. Brosis, pikul salib. Di dunia apa yang Tuhan bilang? Dunia akan membenci kamu. Kita dibenci, saudara. Tidak pernah ada janji Tuhan jadi orang Kristen mulus. Makanya ini jadikan konsep dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahwa sekalipun kita harus ikut salib, sekalipun waktu kita sesuai dengan waktu Tuhan, sekalipun cara Tuhan beda dengan cara kita, tapi apa yang Tuhan buat pasti yang terbaik buat hidup kita. Haleluya. Karena memang 3 perkara inilah yang membuat orang sering kecewa. Berharap-harap Tuhan, saya harus dapatin segala sesuatu karena saya sudah mengikuti keteladanan Tuhan, saya nggak ada celah sedikit pun. Tapi kita ngalamin tidak seperti yang kita harapkan. Saudara, saya kasih contoh sederhana untuk 3 rangkuman ini. Tentang waktu, tentang cara, dan tentang hidup itu ternyata nggak ada jaminan bahwa hidup kita nyaman. Ayub. Haleluya. Alkitab yang ngomong, kesaksian mulut Tuhan kepada iblis tentang pribadi Ayub, saleh, berkenan, tidak ada kesalahan dalam diri dia. Seharusnya ini orang-orang yang model begini, itu konsekuensinya adalah dia mengalami hal-hal baik, hal-hal luar biasa. Tapi apa yang Ayub alami, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang terus menyerah dan bersandar kepada kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Untuk menghindari apa? Menghindari topik kita hari ini, supaya kita nggak kecewa mengiring Tuhan. Boleh bilang amin? Oke? Jadi jangan sampai kecewa. Kecewa biasa. Saudara, jangan dipupuk tuh kecewa. Jangan dipupuk. Kecewa harus terus cepat dimatikan, saudara. Kecewa jangan dibiarkan berkembang dalam diri kita. Kenapa? Karena konsekuensi buruk terhadap kecewa bisa terjadi dalam depan kita. Mau lihat apa konsekuensinya kalau kita kecewa? Oke. Kita ke ayat 6 ini. Oke, silakan ditampilkan. Kita belajar dari ayat ini saja. Oke. Kenapa kita nggak boleh kecewa, Bapak Ibu Saudara? Perhatikan. Ayat 6. Nanti berapa? Ayat pokok tadi kita?
11 ayat 6. Ya, di sini aja, nggak usah pindah-pindah kemana. Sampai tamat khotbah ini, di sini aja. Oke? Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya baca ulang, perhatikan baik-baik, dengar dengan iman. Ini rahasia kita ngerti supaya gak kecewa, karena dampaknya, akibatnya, konsekuensinya buruk atas kita. Perhatikan, saya baca ulang. Dan berbahagialah orang yang tidak jadi kecewa. Tahan ini dulu. Tidak jadi kecewa artinya apa? Tidak jadi kecewa. Kalau tidak jadi makan, artinya tidak jadi makan. Itu kenapa tidak makan? Kenapa harus makan? Lapar. Tidak jadi makan. Tidak jadi makan, makanan di depan tidak jadi makan. Itu kan? Ada tapi enggak kita makan. Ada tapi kita enggak jadi makan. Kalau tidak jadi kecewa apa? Hah? Kalau ada orang diam-diam aja sama kamu, Li, kamu kecewa nggak? Diam-diam aja, nggak ada sangkut paut. Lu kecewa tentang apa orang yang nggak ada suku? Tapi kalau orang hina kamu bisa kecewa kan? Kok dia hina? Padahal dia teman baik. Tapi dia nggak mau jadi kecewa. Kita ngecewain dia, tapi dia nggak jadi kecewa. Pelajaran pertama dengar, tidak ada orang Kristen menghindari untuk tidak dikecewakan. Ini, halo, paham tidak? Paham orang? Hah? Orang itu orang tidak? Aduh. Dia dikecewakan, tapi dia tidak menjadi kecewa. Ini orang Kristen. Jangan pernah menghindar untuk dikecewakan, tapi buatlah untuk tidak pernah kecewa sekalipun dikecewakan. Itu pelajaran pertama. Haleluya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, kalau ini bertahan, saudara orang Kristen hebat. Kristen hebat. Biar suami dikecewakan, saudara tidak jadi kecewa. Biar istri sudah kecewakan, saudara tidak jadi kecewa. Cuma uang belanja dipotong. Kalau anak mengecewakan, tidak jadi kecewa. Jangan minta uang jajan. Itu kecewa namanya, saudara. Hei, ini orang Kristen nih, jatuhnya bukan orang perkara besar, perkara kecewa kok. Anda mau tinggal di mana selama di kolong langit? Tidak disinggung oleh kekecewaan, tidak bisa. Pertama, jangan jadi kecewa. Bilang dalam diri, aku tidak mau kecewa. Aku tidak mau kecewa. Kenapa? Karena ini. Kalau engkau tidak kecewa, kalau engkau jadi kecewa, dikecewakan jadi kecewa. Jadi dikecewakan jadi kecewa sebenarnya wajar. Apalagi nggak dikecewakan kecewa, saudara. Heran ya, nggak dikecewakan kok kecewa. Tapi kalau nggak jadi kecewa, perhatikan ini. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Berarti kalau dia jadi kecewa waktu dikecewakan, dia apa? Kuat dong. Ini berarti kan gitu kan, saya kalau ngajar. Etimologi kan kata supaya kita ngerti. Kalau orang berbahagia karena nggak kecewa karena dikecewakan, dia berarti berbahagia. Nah kalau dia dikecewa jadi kecewa, dia apa? Ulang belum semua. Dia apa? Dia apa? Tidak berbahagia. Boleh bilang amin? Jadi dia tidak berbahagia. Kenapa orang gak boleh kecewa? Kenapa orang jangan kecewa? Kenapa harus bertahan tidak kecewa? Supaya apa? Supaya dia berbahagia. Saudara waktu nikah berapa juta orang yang ngucapin selamat berbahagia sama saudara? 1000. Saya tambahin ya saudara. Sekalipun nikahnya sudah 20 tahun lalu, tolong dong diucapin, pernikahan saya 20 tahun lalu. Tapi rahasia bahagia bukan 1000 orang ucapin kita bahagia, tapi sikap kita menjaga kekecewaan supaya kita tidak kehilangan bahagia. Nggak bilang amin ya Bapak Ibu. Yang bikin retak hidup saudara bersama pasangan kan cuma Anda kecewa, saudara. Jaga hidup kita. Kehilangan berbahagia. Anda tahu itu kata bahagia dalam bahasa Yunani? Itu kata bahagia ini, berbahagialah orang yang kecewa. Apa?
Makarios. Apa? Makan terus. Apa? Makan terus. Apa? Makarios. Makarios itu artinya apa? Apa makarios? Hah? Berlimpah. Diberkati dengan berlimpah. Jadi waktu Alkitab bilang, berbahagialah engkau yang kecewa, Alkitab bilang, diberkatilah orang yang tidak kecewa. Makanya orang-orang yang tidak diberkati karena hidupnya penuh kekecewaan. Ingat, berkat makarios bukan berkat jasmani saja, tapi jiwa yang diberkati, hati yang diberkati, pikiran yang diberkati. Dan semua kalau benar diberkati, tindakan kita bagus, mulut kita bagus. Kenapa? Karena jiwa kita diberkati Tuhan. Orang salah bersikap, salah berucap, salah bereaksi. Kenapa? Karena jiwanya nggak diberkati. Pernah dengar ada orang nasihatin sabar dengan cara nggak sabar? Sabar. Aku tuh bilang kamu sabar. Kamu kok jadi pelayan sabar? Sabar ya. Ada masalah si pelatih, ada masalah si penasihat ini. Dia sedang bermasalah dengan hatinya yang gak diberkati. Karena dia caranya menasihati sabar dengan cara gak sabar, pakai cara barbar, makanya jadi bubar. Ini dia. Sederhana. Sederhana. Kalau kau jaga hatimu untuk tidak kecewa. Salah satu mungkin ayat bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Cara menjaganya gini, jangan sampai kecewa. Karena engkau banting diri, banting harga, banting badan, banting tulang. Kalau orang tetap mengecewain kita nggak bisa buat apa-apa sama dia. Nggak ada jaminan hukum masukin penjara dong dia. Nggak ada. Bingung pengacara siapa yang suruh mau panggil untuk masukin penjara orang yang ngecewain kita. Bingung. Istrinya kecewa, nggak dapat jajan, nggak dapat uang belanja. Aduh, gimana ya? Mau ninggalin nggak boleh. Nanti sebentar rahasianya gimana? Dan hebatnya Alkitab ngajarin kita sederhana. Nggak usah muluk-muluk. Nggak pakai seminar-seminar. Cara keluarga yang hebat dan luar biasa. Pertama, bangunlah mesbah doa setiap jam 2 pagi. Anak mengorok sambil doa. Susah, tapi ini kita lewatin. Coba perhatikan ini. Gimana caranya? Belum baru pertama ya, akibat kecewa. Apa yang kedua? Baca lagi. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Karena yang jadi kecewa tidak berbahagia, tidak berkati, tidak berlimpah-limpah kehidupannya. Dan kemudian, dan menolak aku. Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Gawat gak? Bahaya gak? Bahaya gak kalau orang tolak Tuhan? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Makanya perhatikan, sedapat mungkin jangan bikin orang lain kecewa. Ya kita belajar juga. Jangan kita jaga-jaga kecewa, tapi kita jagonya bikin kecewa orang. Karena kalau orang itu kecewa dan tinggalin Tuhan, coba. Dia nggak tinggalin Tuhan, jadi Kristen tapi nggak kerja gereja. Saudara, hidup kita harus dibaharui. Orang kalau kecewa bisa menolak Tuhan. Menolak ini sama dengan murtad. Memberi pengakuan Tuhan bukan Tuhan. Tuhan omong kosong. Itu menolak. Dan Anda tahu ketika orang Kristen menjadi seperti itu, ternyata dia bukan terima paparan ajaran sesat, bukan. Ternyata orang bisa bertindak begitu bukan karena terima ajakan-ajakan untuk murtad dari luar, tapi dia cuma ada di tengah orang-orang yang setiap saat mengecewakan hidupnya. Makanya saya kasih tahu, kalau saya lebih concern kepada kita harus jangan kecewa. Satu sisi kita jangan suka ngecewain orang, satu sisi kalau kita dikecewakan jangan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya takut terjadi hal ini. Seorang Yohanes
Yohanes Pembaptis. Diomongin Tuhan tentang itu. Taruh di mana muka gue? Saya yang ngebaptis Yesus. Saya yang teriak di padang gurun. Saya yang orang Farisi, orang Saduki, orang yang mau datang mau baptis. Saya bilang, hei kamu kutul ular beludak. Siapa yang bilang sama kamu terus lepas dari keselamatan? Hebat tegas dia Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu dia kecewa, dia dapat tamparan kalimat yang sangat menyakitkan. Kalau kamu kecewa, kamu bisa tolak aku. Haleluya. Makanya Tuhan bilang, ngapain pergi lihat orang yang berbulu halus di padang gurun? Lihat aja di istana, orang di istana pakai bulu halus. Sekarang kan, ngapain kamu pergi ke orang yang menjadi kecewa, saudara? Sekalipun aku tahu, kata Yesus, dia itu lahir sebagai orang yang tidak pernah ada yang lain lebih besar yang lahir dan yang akan lahir. Bapak Ibu Saudara, jadi jangan kecewa. Kenapa? Karena kedua, orang bisa melakukan penolakan terhadap Tuhan, menjadi tidak setia. Banyak, mau cerita. Dulu aktif sekali setia, cuman tersinggung, cuman kecewa, nggak ada dari gereja. Saya kasih tahu, kecewa bahaya, saudara. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah begini. Coba kita baca dulu Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Udah? Oke. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Wah, pertemuan awal Yohanes bilang, dia langsung tergerak, ini dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi waktu dia di penjara, dia bilang sama mereka, tolong tanya, apakah dia itu atau kami nunggu yang lain? Ngerti gak saudara? Dulu dia bilang, lihat anak domba Allah yang hapus dosa dunia. Setelah di penjara, dia kirim murid-murid, tolong tanya sama dia, apakah dia itu atau kami harus nunggu yang lain? Apa maksudnya? Maksudnya gini, orang kalau kecewa, dia ragu tentang apa yang dia pernah buat kemarin tentang Tuhan. Halo? Orang kalau kecewa, dia mulai ragu dengan perbuatannya, dengan sikapnya, dengan keputusannya. Orang kalau kecewa sama suami, bener nggak saya nikah sama laki-laki ini ya? Nanya dia. Kecewa sama pasangan, Tuhan, benar nggak Tuhan ini pasangan hidup gue Tuhan? Nanya dia tentang masa lalunya, tentang perbuatan-perbuatannya. Dia nggak meyakini apa lagi yang dia pernah buat. Tuhan, saya kan ada pelayanan Tuhan. Benar nggak saya pelayanan ini? Apakah saya gimana Tuhan? Saya alami Tuhan gimana Tuhan? Saya di penjara. Apakah pelayanan saya? Dia mulai mengungkit yang lalu dan meragukan hal itu. Dengar baik, apa yang membuat orang berpikir serendah itu tentang apa yang pernah dia buat? Hanya satu kok. Kecewa. Haleluya. Jangan kecewa supaya kita terus mengalami makariosnya Tuhan. Jangan kecewa supaya kita terus berdiri di hadapan Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Aduh, sakit dikecewakan, tapi saya terus maju. Aduh, sakit Tuhan, saya terus maju. Sakit Tuhan, terus maju. Saya tahu saya nggak pernah salah berbuat. Saya tahu keputusan ini benar Tuhan. Saya nggak mau diburamkan tentang keputusan saya. Saya meyakini apa yang saya jalani dalam hidup saya ini karena Tuhan, dan hidup saya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan Tuhan. Tegas sekali boleh sekali. Ayo dong, santai, serius, selesai. 3S, kita kan semua S3 ya. Santai, serius, selesai. Anda lebih suka mana? Santainya, selesai atau selesainya? Tahu saya jawaban saudara. Selesai. Yang terakhir, kalau saya sering dikecewakan oleh orang, oleh situasi, oleh keadaan, gimana Tuhan hidup saya? Nah ini dia.
Sederhana kan jawabannya? Kuncinya menjawab kekecewaan. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Ya. Baca ayat mana ini? Tadi ayat 6, 11 ayat 6 ya saudara. Kita undur ayatnya yang keempat dan 5. Oke. Oke. Jadi ayat 3 kan Yohanes suruh sama murid-muridnya, tanya sama dia, apakah engkau dia itu atau nanti tunggu yang lain? Nah ini jawaban Tuhan. Perhatikan jawaban Tuhan. Jadi jawaban Tuhan itu ada dua. Jawaban yang kedua sudah saya ulas, yaitu apa? Jawaban Tuhan yang kedua, berbahagialah yang gak kecil pada menolak aku. Tapi kita ngelihat jawaban yang pertama. Jawaban pertama ini sebenarnya obat. Kalau ini kita kerjakan, engkau tidak akan pernah menolak aku dan pasti akan berbahagia. Jawaban yang pertama. Ini yang saya pegang sebagai jawaban. Yesus menjawab mereka, pergilah. Siapa mereka di sini? Murid-murid siapa? Yohanes. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu lihat. Apa itu? Ayatnya yang kelima, perhatikan. Orang buta melihat. Tuh. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Pertama, orang buta melihat. Orang buta melihat, nggak perlu kamu lihat ada orang buta melihat. Dengar saja udah cukup. Halo? Ngerti nggak saudara? Saya tambah dulu. Orang lumpuh berjalan. Apa yang kamu dengar, apa kamu yang melihat, orang lumpuh berjalan. Itu yang kamu ceritakan Yohanes. Artinya apa? Ini orang lumpuh kemudian berjalan. Kamu lihat dengan mata kepalamu, aku bikin mujizat, nggak masalah. Kamu nggak lihat nggak masalah. Kamu cuma dengar, itu kasih tahu. Ngerti nggak? Halo, ngerti tidak, saudara? Ingat loh, iman itu timbul dari pendengar. Jadi jangan salah sekali menganggap mendengar itu hal yang biasa. Iman itu timbul dari mendengar. Jangan jadi siapa yang ngomong begini. Saya sebelum lihat, saya nggak percaya. Siapa? Nah itu Thomas. Iman itu cukup gini, dengar. Kalau kamu nggak lihat, kamu dengar, sudah menjadi modal Anda percaya. Paham? Saya ngajar hari Kamis, saya coba tanya begini, Anda paham atau hampa? Ibu Irang ketawa, karena ibu salah satu yang paham atau hampa tuh. Paham atau hampa? Pertama nggak ngerti. Coba paham atau hampa nih? Udah dengar ulasan pelajarannya. Paham atau hampa? Paham. Itu hampa dan paham itu sedikit sekali bedanya. Kalau nggak paham berarti lo hampa, nggak masuk sama sekali, hampa otaknya. Saudara hampa atau paham? Nggak perlu lihat, dengar. Kalau di mimbar ini cerita, Tuhan pernah bangkit orang mati. Anda nggak lihat, Anda cuma dengar. Modal jadi iman saudara. Modal ngelihat pembelaan saudara, Tuhan atas saudara. Modal, jangan jadi saya nggak lihat. Jangan tunggu pendeta Nurani bikin mujizat orang mati bangkit. Jangan, saya ngomong saja, Tuhan punya mujizat itu. Percaya saja. Percaya saja. Nggak usah kejar-kejar itu pendeta nyembuhin orang. Nggak usah, lu percaya cerita Tuhan, lu punya iman. Haleluya. Maksud saya Anda mengerti? Ya, saya lanjutkan karena Anda sudah paham. Orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, sakit sembuh, buta persoalan fisik, lumpuh persoalan fisik, kusta persoalan fisik, bukan fisik tapi batin, keterhinaan. Kusta artinya orang yang terbuang. Dia menderita bukan karena kustanya, menderita karena penolakan. Nggak boleh tinggal di kampung, kusta pergi di padang, nggak boleh dekat-dekat. Nanti imam yang kamu sembuh, kamu bersih berbaur. Kusta orang tertolak, saudara. Ngerti? Orang kusta jadi tahir, orang tuli dengar, orang mati dibangkitkan. Terakhir, sama-sama 1, 2, 3. Kepada orang miskin diberitakan
diberitakan. Haleluya. Haleluya. Tuhan bukan hanya pulihkan tubuhmu. Tuhan bukan hanya pulihkan fisikmu. Tuhan pulihkan batinmu, ketertolakanmu, keterhinaanmu, keterburukan saudara. Dan yang hebat, Tuhan gak bilang orang miskin dia bikin kaya, tapi orang miskin diberitakan kabar baik. Pemberitaan kabar baik adalah mujizat. Jadi semua yang saya kasih tahu ini itu tentang apa? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang menolong orang secara fisik, kuasa Tuhan yang menolong orang secara batinnya, kehidupan di dalamnya. Dan kuasa Tuhan yang menolong orang sekalipun miskin, dia ada kabar baik, kabar sukacita. Menu terhebat orang susah adalah ketika dapat kabar baik, saudara. Daripada kaya nggak dapat kabar baik, saudara. Karena dapat dengar berita buruk tentang saudara. Miskin kau dapat kabar baik, itu penghiburan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, itu bicara tentang kuasa Tuhan yang memulihkan. Saya mau jadi pemain film. Yohanes bilang saya jadi memerankan murid-muridnya. Yohanes bilang, pergilah, tanya sama Tuhan. Ini ada Tuhan yang mencibur. Kata guru kami, apakah engkau yang itu orang itu atau orang mau tunggu yang lain? Kau Tuhan jawab apa? Karena dia nggak tahu jawaban. Dia cuma bisa C, A minor, D minor, ke G, C lagi, gitu kan? Oh, ke C lagi. Apa? Dia Tuhan jawab. Kalau kamu buta lihat, kalau kamu dengar, kamu lihat lumpuh jalan, kamu dengar, kamu lihat kusta tahir, kamu dengar, kamu lihat apa tadi? Orang mati bangkit, kamu dengar, kamu lihat miskin dapat kabar baik. Cerita sama Yohanes. Kata Tuhan, kalau dengar ke orang mati bangkit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, sudah cuma itu. Coba saya kasih tahu saya tanya sama saudara, paham nggak? Apa Anda pahami? Coba. Saya kasih tahu. Ini kunci dari lepas dari kecewa. Nggak ada rumus hebat ya. Kalau kunci kecewa tuh lipat lutut, kunci kamar, nangis di hadapan Tuhan.